Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Biasanya saya kalau kuliah subuh baik BKKM maupun kelurahan Gandul, saya biasanya di belakang. Di belakang itu kita bisa ngopi sambil ngerokok gitu. Emang paling enak dengerin ceramah sambil ngopi sama ngerokok. Itu di belakang pada ngerokok semua, Pak. Iya. Yang mau ngerokok silakan, nggak apa-apa. Silakan yang mau ngerokok. Emang nggak punya pikiran, Pak. Tenang, saya ngerokok juga, Pak. Rokok saya Jarum Super, Pak. Rokok saya apa? Kurang keras, Pak. Rokok saya apa? Biar Ustaz Tengku dengar gitu maksudnya. Dan seluruh para DKM Masjid dan Musola Kelurahan Gandul, mohon maaf saya nggak sebutin namanya satu demi satu, namun insya Allah sedikit pun tidak mengurangi hormat, takzim dan mahabbah saya. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini, atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajahah dalam rangka kegiatan rutin kita setiap hari Sabtu kuliah subuh. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini akan menjadi satu catatan amalan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, kita mohon kepada Allah, ntar bubar dari musola ini, pulang kita ke rumah masing-masing, tidak lain Allah sudah gugurkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minadh dhulumati ilan nur. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu ketika Rasulullah lagi kumpul sama para sahabatnya. Kalau bahasa kita lagi kongkok, Pak. Lagi apa, Pak? Kongkok begitu. Lagi kumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mengeluarkan satu pertanyaan. Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Pak? Ya. Assalamualaikum. Katanya kuliah subuh kelurahan sampai jam 6. Ini di jam saya udah jam 6 kurang 5, Pak. Jadi kurang lebih 5 menit ya cukup ya. Kalau seandainya dilontarkan pertanyaan itu kepada kita saat ini, siapakah orang yang bangkrut itu? Jawaban kita kira-kira gimana? Assalamualaikum. Kira-kira gimana jawaban kita? Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang punya usaha bukan cuman sekedar untung, tapi modalnya ikut habis semuanya. Buras namanya. Para sahabat kemudian menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham atau uang, wala mata', dan orang yang tidak memiliki harta benda. Jadi menurut versi para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang, nggak punya harta benda. Jawaban kita juga sama begitu.
pun para sahabat jawabannya sama. Bicaranya tentang materi, materi dan materi. Akan tetapi bukan itu yang Rasulullah maksudkan. Pak, ceramahnya begini aja ya Pak ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya Pak ya. Saya nggak bisa kayak orang-orang teriak-teriak. Ceramahnya begini aja ya Pak ya. Kata Rasulullah, innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis itu min ummati ya'ti yaumal qiyamati, dari umatku pada hari kiamat. Mereka membawa amalan salatnya bisolatin wasiyamin wazakatin. Mereka membawa pahala salatnya, dan tentunya kalau sudah berbuah pahala berarti ini amalan yang diterima oleh Allah, karena sudah ada kontennya, ada nilainya, ada balasannya, pahala dari Allah. Dan pahala salat yang mereka bawa, yang dia bawa bukan cuma sekedar pahala salat yang wajib saja. Ada salat qobliyah, ada salat ba'diyah, ada salat tahajud, ada salat duha, tarawih dan lain sebagainya. Dia bawa pahala salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamin, dan juga dia membawa pahala puasanya. Dan juga pahala puasa ini bukan hanya puasa yang wajib Ramadan saja. Ada puasa Senin Kemis begitu ya. Ada yang suka puasa Senin Kemis di sini ada? Ada nggak yang puasa Senin Kemis? Ini wajah-wajah sering puasa Senin Kemis semua saya lihat ini. Masya Allah. Bahkan dia membawa pahala puasa sunnahnya juga. Wazakatin, dan juga dia membawa pahala zakatnya. Zakat harta, zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan dan lain sebagainya. Dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beriring dengan itu, lalu kemudian datang orang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ini orang dulu waktu di dunia pernah mencaci maki saya, pernah berkata-kata yang kasar kepada saya, mencaci maki orang lain. Kemudian ada orang datang lagi kepada Allah minta pertanggungjawaban, ya Allah, dulu saya pernah difitnah oleh orang ini, sampai nama baik saya hancur sehancur-hancurnya. Pernah menuduh saya berbuat yang enggak ini orang. Wa akala mala hadza. Bahkan datang lagi orang minta pertanggungjawaban kepada Allah untuk orang ini, ya Rabb, dulu orang ini pernah mengambil harta saya, merampas harta saya dengan cara yang zalim. Wa safaka dama hadza. Datang lagi orang, ya Rob, dulu dia orang pernah ngebunuh, menumpahkan darah. Datang lagi orang, ya Allah, dulu saya pernah dipukul sama dia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membagikan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya untuk orang-orang yang pernah dia zolimin. Yang tadi itu, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia pukul, yang pernah dia bunuh, yang pernah dia ambil hartanya, dibagikan semuanya. Sampai habis pahalanya dibagikan oleh Allah untuk orang-orang yang pernah dia zolimin. Udah habis belum waktunya, Pak? Hah? Terus ini. Saya terusin juga, emang amplop udah dilem Ustaz Tengku. Saya dapat informasi katanya kuliah subuh kelurahan emang kagak ada bayarannya Ustaz, begitu.
Jadi kalau ceramah di tempat di kampung sendiri nggak usah ngarepin untung, balik modal udah alhamdulillah gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sudah habis semua pahala dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimin. Ternyata masih banyak orang-orang yang dia zolimin datang kepada Allah minta pertanggungjawaban orang ini. Masih banyak yang dia caci maki, masih banyak orang yang sakit hatinya lantaran ucapannya. Masih banyak orang yang dia pukul, masih banyak orang yang dia rampas hartanya. Sementara pahalanya udah habis. Apa yang kemudian terjadi? Allah ambil dosa-dosa orang yang dia zolimin, kemudian ditimpakan. Udah pahalanya habis, dosa orang yang dia zolimin ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang Rasulullah maksud orang yang muflis, bangkrut. Bukan mukhlis, bukan. Mim fa. Muflis. Ini yang dimaksud orang yang bangkrut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa guna saya sampaikan ini? Jadi memang tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Akan tetapi ibadah yang kita lakukan jangan sampai sia-sia. Jangan sampai rusak. Jangan sampai rugi, jangan sampai bangkrut lantaran kezaliman yang kita lakukan kepada manusia. Ada hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ada hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Kalau sama Allah enak, Pak. Allah tuh maha woles. Nah, woles bahasa mana itu? Bahasa gaul saya pakai itu. Allah mah santainya luar biasa sama kita, ya, Pak. Segede apapun, sebesar apapun dosa hamba kepada Allah, sekalipun sebanyak buih di lautan, Pak, dosa hamba kepada Allah, Allah pasti maafkan, Allah pasti ampuni, karena Allah maha pengampun, karena Allah maha pemaaf. Maka kita harus menjaga lisan kita. Makanya dalam syariat ibadah sholat itu ada ibadah wudhu. Wudhu itu sunnahnya, kalau kumur itu sunnah, Pak. Artinya kita berkumur itu menghilangkan kotoran, membersihkan kotoran yang ada di mulut kita. Kemudian berwudhu, kemudian bersiwak, dihilangin. Batinnya agar kotoran lisan kita ini dibersihkan. Setelah sholat, kita ya udah nggak mau lagi ngomongin orang, udah nggak mau lagi membicarakan aib dan keburukan orang lain. Namanya gosip. Namanya apa, Pak? Gosip. Yang suka gosip biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Bu, yang suka gosip bapak-bapak apa ibu-ibu? Survei membuktikan 99,9% yang suka gosip mah ibu, bapak-bapak, Bu, dia bukan gosip, dia mah gibah. Demen banget ngomongin kejelekan orang, ya. Hati-hati kalau ada orang yang sampai sakit hati sama lisan kita, kemudian itu orang sakit hati belum maafin kita, di akhirat dia bisa nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa ngerampok amalan ibadah sholat, puasa, zakat kita nanti. Hati-hati sama lisan kita. Hati-hati sama kelakuan kita. Khawatir ada orang yang sakit hatinya lantaran ucapan dan kelakuan kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara diri kita, jasad kita dari melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting Allah pelihara hati kita ini dari semua kotoran dan penyakit-penyakit hati.
Saya sering sampaikan tuh, kalau kita suka gedeg sama orang, gedeg bahasa mana Pak? Jogja. Itu mah gudeg. Samping masjid BPK ada warung Mbak Pur, itu warung gudeg. Kenapa saya bisa tahu persis? Karena emang itu ipar saya yang jualan Pak di situ. Saya tanya bapak-bapak pernah nggak gedeg sama orang? Pernah ya? Nih, kalau seumpama kita gedeg sama orang, kalau seumpama kita benci sama orang, gedeg bencinya cuman dewekan Pak, cuman sendirian, tidak terlalu bermasalah. Walaupun sebetulnya gedeg benci bermasalah. Catat, ini catatan nih Pak. Ini ilmu bawa pulang ya Pak ya. Catat Pak nih. Karena udah siang kan, catat ya Pak ya. Biar kuliah subuh ada asarnya, ada bekasnya begitu ya. Ini ilmu bawa pulang, catat ya Pak ya. Akan sangat berbahaya, akan sangat bermasalah ketika kita gedeg sama orang, ketika kita benci sama orang, ngajak orang. Itu yang sangat berbahaya dan bermasalah. Kita bagikan buah-buah kebencian itu kepada tetangga, kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita bagikan buah-buah kebencian itu kepada saudara, sahabat kita. Nggak cukup sampai di situ terkadang. Kita bagikan buah-buah kebencian ini lewat sosial media. Di Facebook, di Instagram, di Twitter, bahkan di semua grup WhatsApp. Apa yang kita katakan? Mari kita benci berjamaah Ahmadiyah. Na'udzubillahimin. Kan yang enak makan durian berjamaah ya Pak. Paling enak kuliah subuh, makan kebuli, cuci mulutnya durian. Nah itu paling enak. Hati-hati Pak, kalau kita udah menebar benih kebencian, itu bahaya buat kita. Ya Pak ya. Kadang-kadang mulut diem, tangan geretilan. Ya, mulut kita diem, tapi tangan kita yang berbicara nih. Makanya nanti di akhirat mulut dikunci oleh Allah. Mulut kita ini nggak bisa ngomong ntar di akhirat. Yang ngomong siapa nih? Tangan kita ntar bersaksi di hadapan Allah. Kaki kita bersaksi di hadapan Allah. Sampai wajuludihim, kulit kita nih yang sekarang anteng aja nih, anteng nih kulit kita nih, akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang sudah kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati Pak. Umur udah yang kepala 4 ke atas, apalagi yang udah 70, 60, 70 udah kurang-kurangin dah ya kurang-kurangin ngomongin orang, kurang-kurangin gedeg sama orang, udah deket sama ajal kita Pak ya. Saya sering sampaikan tuh beberapa waktu yang lalu di BKKM, tanda-tanda kematian kita udah satu-satu kita tandain Pak, udah kelihatan. Contoh satu, rambut yang dulunya hitam sekarang itu tanda datangnya kematian sama kita. Udah mulai dia ngeliatin temennya, nggak usah pakai nunjuk temennya Pak. Dulu rambut kita hitam apa putih? Hitam. Sekarang walaupun cuma 2-3 lembar ada yang putih. Saya aja kadang-kadang nemuin Pak di jenggot saya putih. Ya Allah, tua udah ya. Tuh alamat dari malaikat Israel Pak. Bakal datang sama kita. Yang kedua, gigi ya. Ya Allah. Udah nggak usah diterusin dah, ntar jadi kesono-sono ya. Ya mudah-mudahan Allah pelihara hati kita. Allah pelihara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Allah kumpulkan kita bersama dengan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saya tidak bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu memang murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil
alamin. Kalau ada kesalahan itu murni karena kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya minta maaf, minta ikhlasnya, minta ridhonya, wabil khusus kepada para tuan guru yang hadir, seraya beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.